Tes tes. Emmanuel Gobay. Bukan SHMH. Yuk, di bawah. Itu ada. Iya. Tes tes. Tes. Oke, selamat sore buat para pemirsa yang mengikuti konferensi pers ini. Selamat sore juga buat teman-teman wartawan yang hadir di kantor LBH Papua. Pada sore hari ini kami akan lakukan konferensi pers terkait keluarga korban dan Pansus Kemanusiaan DPRD Kabupaten Dogiai menuntut Kapolda Papua segera menerbitkan laporan polisi atas kasus penembakan terhadap Julianus Tebay yang telah kami adukan atau laporkan pada hari Senin lalu. Dalam konferensi pers ini saya Emmanuel Gobay, Direktur LBH Papua, juga sekaligus sebagai koordinator litigasi Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, mendampingi keluarga korban bersama-sama dengan Pansus Kemanusiaan DPRD Kabupaten Dogiai yang melakukan konferensi pers ini. Nah, sebagai awalan saya akan membuka konferensi pers ini dengan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kasus penembakan terhadap Julianus Tebay ini terjadi pada tanggal 21 Januari 2023 di Kabupaten Dogiai. Nah, peristiwa yang dialami oleh Julianus Tebay ini peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa lain yang terjadi sebelumnya. Peristiwa lain yang terjadi sebelumnya yaitu peristiwa penembakan ke udara yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Paniai di tempat lain. Atas peristiwa penembakan ke udara yang dilakukan oleh oknum Polres Paniai, itu tidak ada yang kemudian mengalami korban penembakan yang mengakibatkan luka-luka maupun juga meninggal dunia. Nah, peristiwa penembakan yang mengakibatkan luka-luka dan juga ada korban meninggal dunia dalam yang dialami oleh Julianus Tebay itu terjadi di tempat lain yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Dogiai. Nah, di sini saya pikir harus saya jelaskan ya, lebih jelas lagi. Jadi ada dua kelompok oknum anggota. Yang pertama, oknum anggota Polres Paniai
itu peristiwa penembakannya ke udara itu tidak ada korban. Sementara yang kedua itu penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Dogiai melakukan penembakan ini yang kemudian mengakibatkan korban luka-luka dan juga meninggal dunia sebagaimana yang dialami oleh Julianus Tebay. Nah, itu. Jadi yang kemudian mengakibatkan Julianus Tebay meninggal itu akibat penembakan yang dilakukan oleh oknum Polres Dogiai. Nah, atas kedua peristiwa tersebut kami dapat informasi dan juga sudah diliput oleh media terhadap peristiwa penembakan yang dilakukan oleh oknum Polres Paniai ke udara. Itu ketiga orang oknum Polres Paniai sudah diamankan di Polres Nabire dan sudah dilakukan pemeriksaan dan sebagainya. Sampai saat ini ketiga oknum tersebut masih ditahan di Polres Paniai. Sementara yang berkaitan dengan oknum Polres Dogiai yang melakukan penembakan dan mengakibatkan luka-luka pada masyarakat sipil dan juga mengakibatkan meninggalnya Julianus Tebay itu sampai hari ini belum ditangkap dan diproses. Nah, keluarga Julianus Tebay dan juga Pansus Kemanusiaan DPRD Dogiai itu datang ke Jayapura dan kemudian melaporkan ke Polda Papua itu atas peristiwa tertembaknya Julianus Tebay yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Dogiai. Begitu. Nah, laporan ataupun pengaduan sudah kami lakukan di hari Senin kemarin, namun sampai saat ini itu belum ada disposisi yang dikeluarkan atau yang diterbitkan oleh pihak Polda Papua. Kemarin hari Rabu kami ke Polda. Di sana kami bertemu dengan Wakil Direktur Bagian Kriminal Umum Polda Papua dan kami bicara di situ berkaitan dengan sudah sejauh mana dan juga apakah sudah ada laporan polisi. Namun kata beliau itu pengaduan masih diserahkan ke Polda, Pak Kapolda, dan masih berada pada bagian sekretaris. Katanya mereka masih menunggu disposisi dari Polda. Nah, berkaitan dengan keterangan ini, itu artinya kami menilai bahwa laporan kami itu diartikan sebagai pengaduan oleh bagian krimum, sehingga kami menilai bahwa tujuan kami ke sana dan juga keluarga dan juga pansus ini kan untuk buat laporan, bukan pengaduan. Tapi karena kemudian diartikan seperti begitu, ini juga kemudian kami sedikit merasa aneh karena tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Di mana kalau ada warga negara yang merasa dikorbankan dan ada indikasi itu masuk dalam kategori tindak pidana, kita langsung laporkan ke SPKT dan langsung kita dapatkan STBL di situ, surat tanda bukti lapor. Tapi yang terjadi justru katanya masih ada di Polda Papua dan masih menunggu disposisi. Nah, itu mungkin yang menjadi bagian awalan yang
perlu saya sampaikan di awal. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada keluarga dan juga pansus serta beberapa rekan yang ada bersama-sama dengan saya untuk kemudian menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nah, untuk pertama saya persilakan kepada pihak keluarga untuk bisa menyampaikan berkaitan dengan tujuan kedatangan di sini dan harapan serta apa yang sedang diperjuangkan oleh keluarga. Silakan. Mungkin juga bisa, kalau ingin menjelaskan kronologis secara garis besar silakan. Oke, siap. Baru kemudian harapan. Baik, selamat sore. Untuk kita semua dan ada wartawan. Kami atas nama keluarga korban Julianus Tebay perlu menjelaskan kenapa kami urus surat laporan kepolisian ke Polda Papua. Secara hierarki dari Kapolri sampai pada Polsek, dari awal masyarakat mafia dan keluarga korban, mereka tidak setuju ketika Polres Dogiai datang minta kepada pihak keluarga untuk segera buat surat, segera buat laporan kepolisian kepada Polres Dogiai, karena baik dari keluarga korban maupun masyarakat mafia secara umum sampaikan ini kan kronologis jelas di hadapan kami hal itu terjadi. Masa korban bisa buat pengaduan kepada pelaku yang notabene-nya adalah Kapolres Dogiai dan anak buah. Itu spontanitas pernyataan masyarakat yang disampaikan secara terbuka di depan kantor Polsek Bomomani yang dihadiri oleh Kapolres sendiri, pimpinan dan anggota DPR terhormat dari Dogiai, Dandim, kemudian masyarakat dan keluarga korban. Sehingga saat itu juga masyarakat sudah berikan mandat kepada DPRD Kabupaten Dogiai untuk segera membentuk pansus kemanusiaan, dan masyarakat bersama keluarga korban sudah memberikan mandat kepada DPR sehingga mereka sudah bentuk pansus untuk memediasi, mencari pihak ketiga yang lebih netral dan independen untuk mengadvokasi menyelesaikan permasalahan ini, sehingga kami harus ke Polda Papua sebagai atasan dari Polres Dogiai untuk membuat surat laporan kepolisian, dan surat itu bersama Direktur LBH Papua, kemudian pansus dan kami keluarga korban, mahasiswa, kami sudah masukkan sejak hari Senin.
Jadi surat itu hari Selasa kami cek, Rabu kami cek, mereka putar. Jadi kami sudah kasih waktu hari Sabtu, hari Jumat besok. Masa laporan polisi itu harus tunggu Kapolda Papua, harus atas persetujuan Kapolda. SOP-nya itu bagaimana? Kalau Kapolda ke Wamena, masih ada Wakapolda, masih ada anak buah di bawahnya untuk bisa diperintahkan. Kenapa kami harus tunggu? Karena makan, minum, tidur, dan lain-lain kalau dibiayai oleh Polda Papua boleh. Ini tidak. Jadi kami tidak mau tunggu. Bila perlu besok sudah harus jadi. Sehingga langkah selanjutnya kami bisa tempuh. Itu harapan dari keluarga korban. Yang berikut, sedikit kronologis peristiwa penembakan ini kita perlu jelaskan bahwa sejak peristiwa penembakan 1 minggu pertama itu publik secara nasional lebih-lebih kepada media-media yang muat beritanya tidak berimbang, hanya muat 3 anggota oknum Polres Paniai. Sementara Kapolres bersama anak buahnya yang melakukan penembakan hingga 4 orang luka-luka. Dari 4 orang, 1 orangnya rawat sekitar 3 minggu lalu meninggal lagi. Kemudian satunya atas nama Julianus Tebai meninggal saat itu. Itu kan korban penembakan. Hampir semua saksi yang ada saat itu mengakui mobil Pajero Hilux warna silver abu-abu itu ada di TKP kedua. Ada di TKP kedua. Penembakan itu dilakukan. Bahkan Kapolres sendiri sudah mengakui sudah pernah mengeluarkan penembakan bersama anak buahnya dalam mobil itu. Saat masyarakat dan keluarga korban bersama Bupati, Kapolres, Dandim kita bicara di depan kantor Polsek Mapia Bomomani, Kapolres sendiri sudah mengakui, ya benar, saya ada di TKP kedua. Itu mobil ada di sebelah, mobil Hilux warna silver. Saya ada parkir itu di sebelah Polsek. Jadi yang dilumpuhkan saat itu, Kapolres juga mengakui bukan itu korban penembakan, tapi jatuh dari motor. Padahal sudah jelas-jelas itu korban penembakan, dilumpuhkan. Jadi saksi itu sekitar 10 orang ada di situ. Ada juga saksi lain. Dari kita punya orang yang tiba saat penembakan dikeluarkan, membabi buta. Lalu sambil layungkan tangan, Kapolres sudah.
Ketika melihat yang bersangkutan karena sudah kenal, berhentilah tembak-tembak itu. Kemudian saksi berikut adalah istrinya dari Julianus Tebay. Julianus sendiri bukan kelompok peminum, bukan juga pemalang, bukan juga pemabuk, bukan juga kelompok yang kejar kelompok Polres. Dikejar karena ada penembakan ke udara di TKP pertama. Tetapi jelas-jelas tujuannya bersama istrinya sedang ke kebun. Karena istrinya takut ada penembakan, dia lompat keluar dan suaminya yang dapat tembak. Ketika motor putar balik, tembak dari belakang punggung keluar ke depan di dada. Selang belum sampai 30 menit, mobil sabara dari Polres Dogiai datang ke TKP di mana korban jatuh. Siapa yang perintah untuk ambil mayat? Kalau Kapolres Dogiai tidak tahu siapa yang perintah. Kalau bukan Kapolres yang perintah, belum tentu mobil sabara itu datang ambil mayat di mana korban atas nama Julianus Tebay jatuh. Yang berikut, masyarakat Mepago secara umum, masyarakat Mapia, karena kebiasaan tidak pernah meminta bayar kepala keluarga, uang duka dan lain-lain, memang masyarakat juga sudah ambil sikap, terutama keluarga korban, tidak menerima apapun, baik dalam bentuk barang maupun uang. Apalagi uang duka. Tuntutan mereka satu. Sebelumnya masyarakat Mapia punya utang terhadap kepolisian. Ada 3 utang. Utang yang pertama, ketika ada pembunuhan dari masyarakat Mapia terhadap orang pendatang, yang bersangkutan adalah tukang bangunan. Polsek maupun keluarga mereka minta pelakunya segera bawa turun ke Polres Nabire. Dalam 1 minggu mereka cari pelaku, tangkap dan bawa datang di Polres Nabire. Itu utang pertama. Utang yang kedua, di Monemani, polisi tembak masyarakat kamu 2 orang. Ketika pistolnya dirampas dan masyarakat Dogiai ambil pistol itu, selang 2 hari kemudian mereka kembali antar ke pistol itu kepada Bupati Dogiai almarhum Thomas Tigi. Pistolnya dikembalikan. Di Mapia juga Polsek keluarkan tembakan, pemuda mereka ambil pistol itu. Kemudian 3 hari kemudian mereka juga kembalikan pistol itu kepada Polsek Mapia. Tuntutan mereka hanya satu. Oknum anggota Polres Dogiai yang mengeluarkan tembakan, 3 orang luka-luka ringan, 1 orang dilumpuhkan lalu meninggal, lalu 1
orang saat peristiwa penembakan mati ditembak atas nama Julianus Tebay. Segera bawa ke mafia, ke Bomomani. 3 orang pelaku itu serahkan kepada kami masyarakat. Itu tuntutan mereka. Mereka juga tuntut, kalau 3 orang pelaku tidak bawa ke hadapan kami, kami akan kasih naik bendera bintang kejora, kami akan kasih turun bendera merah putih. Kita akan perang, minta tempat. Kita baku perang antara anak panah dan senjata. Itu sikap mereka. Itu pernyataan masyarakat. Ketika masyarakat memberikan mandat kepada Pansus DPRD Dogiai, mereka memberikan mandat untuk mencari tim investigasi yang independen, terutama kepada LBH dan Komnas HAM, untuk segera selesaikan, adili pelaku penembakan Julianus Tebay dan rekan-rekannya yang luka-luka, bahkan dilumpuhkan kemudian meninggal itu. Tujuan itu kita sudah menghadap Direkskrim Polda Papua hari Senin. Ya. Hari Senin kami sudah ketemu, hari Rabu kami ketemu, dan kami sudah kasih pernyataan hari Jumat kami harus dapat surat itu. Besok kami tetap datang ke Direkskrim Polda Papua. Kami juga mendesak kepada Komnas HAM perwakilan Papua, Komnas HAM RI, Kapolri, dan Kapolda Papua untuk segera proses penyelesaian permasalahan ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya bisa ditambahkan oleh Ketua Pansus untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pembentukan Pansus, kemudian tujuan serta apa yang kemudian menjadi latar belakang datang ke Polda serta harapan ke Polda. Baik. Selamat sore untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan persoalan atau permasalahan terjadi pada tanggal 21 Januari 2023 di Mapia. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Yusak Ernest Tebay, anggota DPRD Kabupaten Dogiai. Saat ini bertindak sebagai Ketua Pansus Kemanusiaan DPRD Kabupaten Dogiai. Dan di saat ini juga kami didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Dogiai, Orgenes Kotoki, anggota Dewan Terhormat Bernard Iyai, anggota Pansus, Yones Swaine, juga anggota Pansus. Ada teman lain yang ada berhalangan untuk di saat sore hari ini. Kegiatan kita, kami sedang berjalan sama-sama untuk kawal. Ini sekedar perkenalan. Semua kronologis terjadinya penembakan di tanggal 21 Januari 2023, apa yang dijelaskan oleh keluarga korban itu benar. Terjadi di dua tempat, dan saat ini yang ada di media hanya yang diangkat adalah 3 anggota Polres Paniai. Sementara mereka ini posisinya
tidak pada tempat atau tidak di tempat penembakan, kematian, dan 4 teman lainnya luka-luka. Saya di sini jelaskan bahwa yang tadi sebut-sebut Kapolres Dogiai bukan Kapolres Dogiai yang baru sekarang. Pada saat itu Kapolres Dogiai yang menjabat adalah Domingus Tatilatu SIK. Samuel Domingus Tatilatu SIK. Bukan yang Kapolres baru. Kapolres yang lama yang saya sebutkan namanya adalah dipindahkan atau dimutasikan setelah kejadian masalah itu terjadi. Sekarang keluarga korban dan seluruh masyarakat Kabupaten Dogiai dan seluruh Papua bertanya, kenapa orang ini lakukan permasalahan lalu dipindahkan atau dimutasikan ke Polda Papua bagian SDM. Memangnya Polda Papua itu menunggu orang, menunggu anak buah melakukan penembakan. Jadi setelah penembakan lalu memutasi ke Polda Papua, ke Polda Papua untuk salah satu bagian. Sekarang di sini pertanyaan, memang yang dipindahkan adalah dia melakukan penembakan dan melayani nyawa. Sekarang dipindahkan di bagian SDM. Berarti dia sudah naik kelas melalui pembunuhan. Sekarang materi dan apapun yang dia tahu mau sampaikan kepada mereka yang SPN, mungkin sekolah-sekolah polisi, yang jelas dia mengajar itu hal-hal yang tidak baik. SDM itu adalah sumber daya. Jadi Kapolda dia harus mengerti hal itu. Dan Kapolda pun kami meminta jangan membendung virus. Ini virus. Apapun terjadi atau apapun yang dilakukan oleh bawahan, jelas kena itu Kapolda. Jadi Kapolda pun tidak boleh membendung, melindungi, memelihara penyakit. Seandainya kalau Kapolda dia mata buta dan tuli, kami yakin dan percaya bahwa beliau melindungi orang yang mewakili Allah mencabut nyawa manusia. Berarti Kapolda pun ikut setuju. Dengan demikian itu kami meminta kepada Kapolda, namanya yang Kapolres lama dari yang pindahkan atau mutasikan dari Polres Dogiai, lebih bagus dia tidak boleh lanjutkan jabatan yang dia dilantik, alias dia dicopot. Dia wakil Allah dan Allah tidak mandatkan untuk dia cabut nyawa manusia. Yang bisa cabut nyawa manusia adalah Allah. Ya, itu yang terkait dengan tadi sebut-sebut Kapolres, tapi jangan sampai salah pahami. Bukan Kapolres baru, tapi Kapolres yang dimutasikan. Lalu yang berikut, harapan kami, karena pansus terbentuk setelah dikasih mandat oleh keluarga korban dan seluruh rakyat Kabupaten Dogiai, khususnya Mapia, dan pansus terbentuk. Sekarang harapan pansus dan tuntutan masyarakat terhadap pansus, apa yang dijelaskan oleh tadi keluarga korban, bahwa kami tidak akan persoalkan atau saling kait mengait antara orang lain atau pihak antara orang lain, tapi kami meminta pelakunya bawa ke Bomani. Kalau sampai tidak bawa ke Bomani, maka akan terjadi sesuai dengan penjelasan tadi pihak keluarga korban. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, kami juga meminta kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polda Papua segera keluarkan surat
surat yang kemarin kami kasih masuk di Polda Papua lewat Reskrim, itu segera proses dan bila perlu besok kami ambil. Dan juga kami juga sampaikan kepada Pak Kapolri, Komnas HAM RI, Komnas HAM Perwakilan Papua, juga kami meminta supaya mendesak Polda Papua untuk menangkap pelaku dan diproses bila perlu dipecat. Ya, mungkin hal itu yang harapan kami, dan harapan itu harus terwujud. Kalau itu tidak terwujud, jangan anggap remeh, karena hal yang orang dengar itu biasanya itu anggap biasa. Tapi kalau berhadapan langsung di tempat, itu memang sangat mengerikan. Terima kasih, harapan kami seperti itu. Oke, selanjutnya saya juga akan berikan kesempatan kepada pimpinan Dewan yang juga hadir dan ikut untuk proses penegakan hukum atas kasus tertembaknya Julianus Tebay. Selanjutnya saya berikan kesempatan. Baik, selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama kami sangat berterima kasih kepada LBH Papua yang telah meluangkan waktu untuk menerima kami Pansus DPRD Kabupaten Dogiay. Apapun masalah yang diungkapkan dari Ketua Pansus, kemudian keluarga korban, kami lembaga DPRD Kabupaten Dogiay di sini menggarisbawahi bahwa itu benar. Berdasarkan tuntutan dari pihak korban pada tanggal 27 Januari 2023 atas nama pimpinan Lembaga DPRD Kabupaten Dogiay, kami telah mengeluarkan SK Pansus untuk aspirasi ini dapat ditindaklanjuti kepada pihak yang berwenang. Itu yang pertama. Yang kedua, SK Pansus pasti kami akan perpanjang terus. SK Pansus kami akan perpanjang terus sampai masalah ini dapat dituntas. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyangkut dengan Kamtipmas di Kabupaten Dogiay, kami lembaga DPRD memohon kepada Kapolda Papua, mohon dapat ditindaklanjuti secepat mungkin. Hal ini hanya perbuatan seseorang bisa korban satu daerah. Hanya perbuatan seorang, banyak masyarakat yang bisa korban. Masyarakat sedang menunggu kami. Untuk itu, kami lembaga DPRD Kabupaten Dogiay selaku pimpinan DPR meminta kepada Kapolda Papua dapat dieksekusi dan dapat ditangkap dan dapat diperiksa kepada oknum-oknum pelaku yang dapat ditembak atas nama Julianus Tebay dan Vincent Dogomo, dan juga ada 3 orang yang dapat kena luka-luka. Untuk itu, sekali lagi saya mengharapkan kepada Kapolda Papua dapat ditindaklanjuti secepat mungkin. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih.
dari rekan saya, advokat yang juga tergabung dalam koalisi, apa silakan untuk menambahkan beberapa hal yang baik. Selamat malam untuk kita semua, para pemirsa yang hadir di dalam di saat sore hari ini ya. Kami telah mendapatkan surat kuasa dari keluarga korban. Keluarga korban di Dogiai, tepatnya di Mapia. Seperti yang disampaikan oleh rekan kami sebelumnya, bahwa persoalan ini kami sudah laporkan kepada Polda Papua pada hari Senin yang lalu, itu benar. Dan pada saat ini juga kami juga sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh keluarga korban maupun Pansus, kemudian juga dipertegas atau digarisbawahi oleh Ketua DPR Dogiai, sesungguhnya itu benar. Dan tujuan daripada semua ini, ya, kami yang hadir di saat ini, bahwa ya